Apa kabar Sobat Swan? Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang analisis regresi logistik. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas salah satu metode dalam analisis regresi logistik, yaitu dengan menggunakan regresi logistik ordinal. Apakah Sobat Swan sudah mengetahui tentang analisis regresi logistik ordinal? Kapan kita bisa menggunakan regresi logistik ordinal? Ya, regresi logistik ordinal ini digunakan ketika variabel terikat memiliki skala pengukuran ordinal atau berupa peringkat. Apa saja contohnya? Yang pertama bisa berupa peringkat atau juara, bisa juara 1, juara 2, dan juara 3. Selanjutnya bisa juga tingkat kepuasan pelayanan konsumen. Kemudian, bisa juga tentang tingkat pendidikan seseorang. Dan masih banyak lagi contoh variabel terikat lain yang dapat menggunakan regresi logistik ordinal. Selanjutnya, kita akan masuk kepada model regresi logistik ordinal. Model regresi logistik ordinal yaitu sebagai berikut yang dinotasikan dengan logit P, Y kurang dari sama dengan J merupakan pembagian antara kejadian sukses untuk kategori kurang dari J dibagi dengan kategori yang lebih besar dari J, di mana P Y kecil sama dengan J itu merupakan peluang sukses kejadian yang lebih besar daripada kategori respon ke J, dan X1 sampai XK itu merupakan variabel bebas yang digunakan, bisa memiliki skala pengukuran kontinu maupun kategorik. Dan beta 0 itu merupakan konstanta, sedangkan beta 1 hingga beta K itu merupakan parameter koefisien regresi. Pada model regresi logistik ordinal, diperoleh hubungan antara P, X, dan X itu masih tidak linear, sehingga perlu kita lakukan transformasi logit untuk mendapatkan fungsi logit. Jika terdapat J kategori respon pada model regresi logistik ordinal, maka model tersebut akan memiliki sebanyak J-1 kategori. Untuk kategori pertama, fungsi logit yang pertama kita notasikan dengan J1X, yaitu merupakan ln dari peluang sukses pada kejadian pertama dibagi dengan kejadian kurang dari kejadian pertama yang merupakan kombinasi linear dari peubah X-nya. Berikut untuk kejadian kedua, dan berikutnya sampai pada kejadian kategori J-1. Nah, kemudian kita akan masuk kepada uji hipotesis. Uji hipotesis dibedakan menjadi dua, ada uji parsial atau yang dikenal dengan uji Wolff, dan ada juga yang disebut dengan uji kecocokan model atau uji deviance. Untuk uji parsial, berikut adalah hipotesis yang digunakan dan statistik uji yang digunakan. Keputusannya adalah tolak H0 jika nilai statistik uji Wolff itu lebih besar dari nilai chi-square tabel. Dan untuk uji kecocokan model, hipotesis yang kita gunakan adalah sebagai berikut dan statistik ujinya menggunakan delta deviance. Keputusannya adalah tolak H0 jika delta deviance itu lebih besar dari chi-square tabel. Selanjutnya, kita akan masuk kepada ukuran kebaikan model. Ukuran kebaikan model dapat kita lihat yang pertama dari nilai AIC. Artinya semakin kecil nilai AIC, maka semakin baik daya prediksi dari model dugaan yang diperoleh. Kemudian, yang kedua, ukuran kebaikan model dapat kita lihat dari nilai akurasi, nilai specificity, dan nilai sensitivity. Artinya, jika semakin besar nilai akurasi, nilai specificity maupun nilai sensitivity, maka semakin baik daya prediksi dari model dugaan yang diperoleh. Baiklah Sobat Swan, untuk pertemuan tentang analisis regresi logistik ordinal, kita cukupkan sampai di sini dan akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa!